Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di DKJT Podcast bersama saya Andrianto Surya Putra, podcast resmi Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membahas soal kesenian dan kebudayaan khususnya di sekitar wilayah Jawa Timur. Oke, kira-kira apa bahasan kita hari ini? Karena sudah mengundang ini pertama kali ya, ini narsumnya ini sangat banyak. 3 orang dan terlihat sangat serius ya. Apa yang terjadi sama mereka ini baru saja apa yang terjadi, nanti kita akan korek-korek ya. Sangat serius. Kopinya ya. Biasanya teh kan ya. Jadi kita perkenalkan narsum dulu. Yang pertama ada Bapak Rahmat Amrullah SHMH selaku Departemen Hukum. Sebenarnya Pak sehat? Ayu sehat. Yang kedua ada Bapak Edward Dewa Ruci, nah, ini Departemen Hukum juga. Iya. Sehat Pak? Sehat. Yang ketiga ada Bapak Krisman Hadi, ini selaku Sekjen dan penanggung jawab Departemen Hukum. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Untuk nyuruh pangun politik aku. Resmi perkenalan dulu resmi. Mas Amru, Mas Lesti. Ya. Nek sampean bapak, Mas KB ini kita masih muda. Oke, nah kita langsung saja. Tema pembahasan kali ini adalah, tema besarnya sebenarnya adalah bagaimana dalam menyusun standar pelayanan minimal kesenian. Nah, tema ini diambil dari FGD, Departemen Hukum yang baru saja selesai ya Mas Krisman. Ya. Baru saja selesai. Nah, ini untuk pembuka prolognya, bagaimana apa yang dimaksud dengan standar minimal pelayanan kesenian, monggo saya langsung serahkan ke Mas Krisman Hadi untuk menjelaskan kira-kira generalnya ini apa dan pentingnya itu apa, khususnya untuk Dewan Kesenian Jawa Timur dan bidang-bidang yang di bawah ini. Monggo Mas Krisman. Baik. Terima kasih. Saya kira sebelum kita bicara tentang standar pelayanan minimal bidang kesenian, itu kan mengacu pada Permendikbud nomor 85 tahun 2013, itu kita harus menarik mundur pada problematika serius tentang dasar hukum pembentukan Dewan Kesenian. Saya kira pangkal soalnya adalah soal dasar hukum pembentukan Dewan Kesenian. Jadi awalnya Dewan Kesenian di seluruh Indonesia, baik kota, kabupaten maupun provinsi, itu mendasarkan hukum pembentukannya itu pada Imendagri 5A tahun 93. Di situ disebutkan jelas bahwa pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 membentuk Dewan Kesenian kota, kabupaten, dan provinsi itu harus difasilitasi dari dana APBD. Bahkan pasal 8 itu jelas menyatakan bahwa gedung untuk kantor Dewan Kesenian itu harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pangkal awalnya dari sana. Dasar hukumnya. Ya, pangkal awalnya dari sana, dasar hukum pembentukan Dewan Kesenian. Maka setelah tahun 93 maka seluruh kota kabupaten di Indonesia menyambut Imendagri itu. Meskipun toh pada faktualnya, pada kenyataan yang sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Imendagri itu secara de facto sudah ada Dewan Kesenian. Jadi misalnya Dewan Kesenian Jakarta itu sudah ada sejak 8 Mei 48, tahun 1948. Dewan Kesenian 68 Mei 1968. Dewan Kesenian Surabaya itu sudah eksis secara de facto sejak 1 Oktober 1971. Nah, Imendagri itu baru 93, baru 20 tahun lebih baru ada dasar hukumnya. Nah, secara de facto Dewan-Dewan Kesenian itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum ada Imendagri. Nah, setelah ada Imendagri maka baik Dewan Kesenian Jakarta, Dewan Kesenian Surabaya itu mendapatkan SK dari kepala daerah, dari kepala daerahnya masing-masing. Tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, kemudian lahirlah Undang-Undang Kemajuan Budaya, Undang-Undang Kemajuan nomor 5 tahun 2017. Nah, begitu ada
disahkan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, maka ini membawa sentimen kegairahan baru buat daerah-daerah yang dulu belum ada Dewan Kesenian. Nah, mereka kemudian membentuk lah, bahkan ada yang membentuk dewan, langsung membentuk Dewan Kebudayaan tanpa melalui Dewan Kesenian. Bahkan ada kota, misalnya ada Kediri, dia membentuk Dewan Kesenian dan Kebudayaan, misalnya begitu. Gresik juga begitu, membentuk Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Nah, sudah barang tentu itu kan membawa konsekuensi hukum sebagai dasar hukum pembentukan. Jadi acuannya kalau mengacu kepada Imendagri nomor 5/93 itu adalah mengatur tentang pembentukan Dewan Kesenian. Nah, kalau kemudian kawan-kawan itu berdasarkan pikirannya bahwa ini ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, maka bisa dibentuk Dewan Kebudayaan. Padahal kalau kita teliti di dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan beserta segenap peraturan turunannya, Permendikbud Perpres 68 tahun 2018 maupun Permendikbud 46 tahun 2018 ataupun Permendikbud 45 2018 tentang strategi kebudayaan, itu tidak ada satupun aturan yang menegaskan bahwa sebagai yang bisa dipakai untuk membentuk Dewan Kebudayaan. Betul, karena baik di dalam Permendikbud 45 tahun 2018 maupun Permendikbud 46 2018 itu menyoal soal PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Memang di dalam pasal 9 ayat 3 huruf C Permendikbud tahun 46 2018 sudah ada dinyatakan bahwa salah satu pemangku kepentingan objek kemajuan kebudayaan itu adalah Dewan Kesenian Daerah atau Dewan Kebudayaan. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik kerancuan tentang apa itu dianggap sebagai dasar hukum untuk bisa dibentuknya Dewan Kebudayaan. Betul gitu. Nah, sedangkan kemudian pada sisi sebaliknya dari sentimen positif tentang Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu ternyata di daerah-daerah tingkat 1 ataupun daerah tingkat 2 itu untuk dunia pendidikan misalnya, sudah ada perda soal penyelenggaraan pendidikan. Soal pelayanan publik, dan dulu jauh-jauh hari sebelum ada Undang-Undang Ombudsman sudah ada perda tentang pelayanan publik. Nah, Dewan Kesenian ini sudah eksis sejak tahun 60-an akhir. Loh, sampai sekarang itu berapa banyak daerah-daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 yang di Indonesia ini yang sudah memahami betapa pentingnya tentang perda tentang penyelenggaraan kesenian. Apalagi di dalam Permendikbud nomor 85 tahun 2013 soal standar pelayanan minimal bidang kesenian itu ada menyebutkan di dalam petunjuk teksisnya di dalam poin 7 bahwa provinsi, kota atau kabupaten itu harus membentuk lembaga Dewan Kesenian. Udah jelas harus membentuk lembaga Dewan Kesenian. Oleh karena itu, maka secara hierarkis tertib perundang-undangan akan lebih sempurna kalau seluruh daerah-daerah kota, kabupaten, dan provinsi itu punya perda tentang penyelenggaraan kesenian. Nah, oleh karena itulah maka Dewan Kesenian Jawa Timur dengan bersama Departemen Hukumnya Mas Amro, Mas Tetes, kita bikin FGD. Nah, output dari FGD itu nanti akan kita bawa ke provinsi, ke pemerintahan provinsi, ke DPRD provinsi untuk menyuarakan tentang betapa pentingnya adanya perda tentang penyelenggaraan kesenian. Karena di dalam Permendikbud 85 tahun 2017 itu Permendikbud 85 tahun 2013 itu menyebut tentang standar minimal pelayanan kesenian. Artinya apa? Dari saya diskusi sama saya, kalau itu standar minimal, berarti minimal itu harus ada. Harus ada. Makanya dari FGD itu akhirnya kita memasukkan pointers untuk nanti dibawa, disusun oleh Mas Amro sama Mas Tetet. Nanti kita akan sampaikan kepada pemerintahan provinsi, legislatif provinsi. Di situ ada rekomendasi supaya Dewan Kesenian itu
ikut terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan perda penyelenggaraan kesenian. Saya kira sementara itu. Oke, siap. Antara awal. Pencerahan yang sangat detail oleh Mas Krisman ya, selaku penanggung jawab ya, bidang hukum dan juga Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Oke, kita move on ke sesi berikutnya. Kembali lagi dengan DKJT Podcast, pemirsa budaya. Kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Kita langsung aja ke Mas Tetet ya. Ya. Oke, tadi udah disinggung dikit lah sama Mas Krisman tadi soal langkah-langkahnya sedikit dan siapa saja yang terlibat, juga harapan bahwa Dewan Kesenian Jawa Timur juga akan dilibatkan dalam perda penyusunan itu ya kan. Bisa nggak elaborasi sedikit lebih rinci soal langkah-langkah dan siapa saja yang harusnya terlibat? Betul. Oke. Jadi bahwa sebetulnya dari konsep pengaturan itu kan bidang kesenian ini kan sebenarnya hak warga negara ya. Jadi secara konstitusional bagaimana kemudian warga negara itu bisa berekspresi, bisa memajukan kebudayaan, bisa mengembangkan seni budaya, itu kan sebenarnya sudah secara konstitusional tidak boleh ada hal-hal yang menghambat kan gitu. Nah, ternyata dalam prakteknya ada persoalan-persoalan yang kemudian muncul itu di problem fasilitasi. Jadi misalnya warga negara itu ingin melakukan ekspresi-ekspresi seni budayanya itu, ternyata ada hambatan-hambatan, entah itu hambatan secara konstruksi sosial maupun di birokrasinya. Nah, dalam FGD yang sudah kita elaborasi tadi itu sebetulnya ternyata ada persoalan secara regulasi yang istilahnya itu masih simpang siur gitu, tumpang tindih, simpang siur, kemudian nggak inline antara undang-undang di atasnya dengan peraturan-peraturan yang melandasi. Termasuk tadi ada pembahasan tentang kita mesti ingat soal histori, bagaimana kemudian Dewan Kesenian itu lahir di tahun 68, 71 di Surabaya. Itu kan histori yang nggak bisa dihapus begitu saja. Tidak bisa kemudian sekarang karena di 2017 ada Undang-Undang Pemuda dan Kebudayaan, terus mengabaikan keberadaan Dewan Kesenian yang itu sudah secara alamiah muncul di awal-awal. Nah, melakukan penyempurnaan dalam rangka supaya semuanya itu bisa tetap dengan amanat konstitusi tadi itu bisa berjalan. Memang kan selain normatifnya ditata, strukturnya kan juga ditata. Nah, menata struktur ini kalau normatifnya nggak sempurna ya pasti strukturnya berantakan. Makanya misalnya seperti di Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan sendiri, terus pariwisata dan kebudayaan. Ini secara struktur juga sudah bikin kesulitan untuk melakukan langkah-langkah, misalnya untuk tadi fasilitasi tadi. Kemana harus bisa mengajukan permohonan untuk kegiatan seni budaya itu, ternyata di pariwisata dan budaya. Padahal secara konstruksi peraturan perundang-undangnya tadi sudah disebutin Permendikbudnya itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mestinya, bukan pariwisata. Nah, ini yang kemudian harus disesuaikan dan kemudian mudah-mudahan usulan ini bisa jadi perda yang itu bisa menjembatani kesenjangan tadi, kesenjangan regulasi tadi, kesenjangan regulasi, kesenjangan struktur, supaya komunitas budayawan, komunitas seni ini bisa berkembang dan enggak kemudian terjebak dalam situasi yang kemudian saling menunggu atau saling menyalahkan. Misalnya kita mau berekspresi, tapi kok pemerintah tidak memfasilitasi sih? Gitu. Ternyata problemnya di regulasi, itu kan yang jadi masalah. Makanya kalau memang nanti bisa didorong penyelenggaraan kesenian dan kelembagaan Dewan Kesenian itu secara Jawa Timur bisa ada, ini bisa jadi cantolan atau bisa jadi pedoman untuk kabupaten kota Dewan Keseniannya terbentuk. Gitu. Itu yang mungkin bisa diambil langkah-langkah ke depannya. Cukup jelas ya pemirsa budaya, tadi sudah dielaborasi oleh
Mas Tete. Oke, kita ke Mas Amru sekarang. Mas Amru ini kira-kira tadi sudah dijelaskan Mas Amru, kira-kira selama ini gitu, maksudnya dari pertama Mendagri ya 98 ya Mas Krisman dari 93 ya 93 sampai ada undang-undang kemajuan kebudayaan tahun 2017 ya sampai saat ini apa sih sebenarnya kenapa Perda itu sulit untuk dikeluarkan oleh pemerintah, apa karena tadi adanya simpang siuran atau apa sebenarnya? Monggo. Jadi begini, saya coba meramu dari penyampaian para sesepuh dari Pak Krisman kemudian dari Pak Deden. Ya. Yang pertama memang kapasitas, kualitas kewenangan dan haknya Dewan Kesenian untuk mengajukan perda tentang penyelenggaraan kesenian itu seperti apa. Yang pertama benar yang disampaikan oleh Pak Krisman tadi bahwa Dewan Kesenian itu dibentuk berdasarkan Inmendagri 5A tahun 93. Nah, berbicara tentang Inmendagri bahwa ketika Inmendagri itu keluar tahun 93, tertib administrasi dan pemerintahan dan tunduk patuhnya daerah terhadap pusat itu masih ada. Tapi kemudian ketika masuk pada era otonomi daerah, Inmendagri itu kemudian sedikit-sedikit longgar sehingga perhatian pemerintah daerah terhadap kesenian itu ngapunten saya bilang ada kekurangan. Tidak sesettle zaman dahulu yang ketika diperintahkan oleh pusat, daerah kemudian mematuhi. Tidak seperti itu suasananya ternyata hari ini. Dan memang kis-kis di beberapa daerah kemudian muncul ada Dewan Kesenian yang sudah melakukan musyawarah kota, musyawarah kabupaten, namun kemudian tidak diakui atau tidak di-SK-kan oleh pemerintah daerahnya. Ini satu problem. Dan mungkin mereka bilang ini kan hanya Inmendagri dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh beralasan demikian karena secara material tentang kesenian itu satu hak dasar yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana disampaikan oleh Pak Deden tadi. Yang kedua, Inmendagri sudah bunyi seperti itu dan sebenarnya dahulu sudah pernah jalan yang namanya Dewan Kesenian baik secara fungsi kelembagaan atau aktualisasi dari kerja nyatanya dia sudah ada. Kemudian lahirlah di tahun sebenarnya tahun 99 itu Presiden itu sudah juga pernah mengeluarkan Kepres RI nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan seni dan budaya. Kemudian pernah juga muncul undang-undang tentang pariwisata, undang-undang cagar budaya, undang-undang tentang hak cipta. Kemudian di tahun 2013 sebagaimana seperti disampaikan oleh Pak Krisman tadi ada standar pelayanan bidang kesenian yang di situ jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau kota diwajibkan untuk membentuk satu organisasi struktur yang menangani tentang kesenian. Yang kedua adalah dia diwajibkan untuk membentuk dalam rangka standar minimal yang harus ada itu adalah lembaga atau Dewan Kesenian. Itu yang kemudian menjadi dasar hal-hal yang demikian saya sampaikan tadi yang menjadi dasar legal standing atau hak dan kewenangan Dewan Kesenian Jawa Timur untuk mengajukan usulan raperda penyelenggaraan kesenian. Di samping itu juga kalau di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan bahwa untuk menyampaikan usulan peraturan itu bisa disampaikan satu oleh perorangan, yang kedua bisa disampaikan oleh kumpulan perorangan dan kualifikasi dari Dewan Kesenian adalah perkumpulan perorangan tadi. Nah, kemudian kita masuk pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Jelas kalau kita mau mengacu di Undang-Undang 5 tahun 2017 bagaimana sampaikan sama Pak Deden tadi, fasilitasi kemudian jelas tugas dan kewenangan, tugas dan kewenangan dan kewajiban dari pemerintah daerah untuk kemajuan kesenian. Kemudian ada yang menyatakan ini kebudayaan ataukah ini kesenian? Ya, kan ada debat-debatnya kemudian itu yang harus diopeni oleh pemerintah itu lembaga kesenian ataukah lembaga kebudayaan. Coba kita teliti ya, kita teliti secara jeli bahwa kebudayaan itu cakupannya apa saja, kemudian kesenian itu cakupannya apa saja. Undang-Undang 5 tahun 2017 itu sebenarnya jelas bahwa kalau kita berbicara tentang kebudayaan maka cakupannya adalah 10 objek kemajuan kebudayaan dan itu terlalu luas. Nah, maka dari itu
perlu dilakukan spesifikasi dan ini sangat logis dan rasional karena berkaitan tentang isu-isu kesenian itu adalah isu-isu yang rumit, beragam dan sangat serius. Jangan sampai kita ngomong isu kesenian itu ketika gupuh-gupuh moro-moro urusan rokok di Malaysia terus gupuh. Jangan kayak gitu. Tiba-tiba dolanan yang anak-anak itu ketika terekspos oleh Upin kemudian kita gupuh, itu dolanannya Indonesia juga Jadi ketika kita bicara tentang pemajuan penyelenggaraan kesenian, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang 5 tahun 2017 dan ruang lingkupnya adalah tadi saya katakan untuk kebudayaan 10 objek pemajuan kebudayaan dan itu sangat luas. Kemudian sangat logis ketika kita minta bahwa kesenian itu harus tersendiri, bahkan kita meminta agar yang dulu secara material pernah diatur tentang Dewan Kesenian, ayo wujudnya lagi dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bukan mendistorsi, namun seharusnya ini memperkuat bahwa Dewan Kesenian itu harus ada. Kalau mau ada Dewan Kebudayaan, monggo, tapi Dewan Kesenian jangan sampai hilang karena spesifikasi, tugas dan fungsinya itu berbeda. Coba nanti dikaji lagi biar tidak terjadi perdebatan bahwa harus ada lembaga kebudayaan dan kesenian. Yang jelas Dewan Kesenian harus tetap ada karena Inmendagri, kemudian Permendikbud dan mungkin peraturan-peraturan yang menyebutkan tentang Dewan Kesenian tidak pernah dihapus dan itu masih hidup dan itu bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi kita semua. Nah kemudian berkaitan tentang kenapa ini urgent untuk dijadikan sebagai peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesenian, karena potensi yang dimiliki oleh Jawa Timur ini sangat luar biasa. Hari ini mungkin kita Jawa Timur hanya menyampaikan bahwa Jawa Timur punya potensi wisata dalam berupa wisata alam saja, tapi mungkin belum terekspos secara maksimal. Baru sebenarnya sudah terekspos, belum terekspos secara maksimal berkaitan tentang kesenian yang kemudian disandingkan dengan kekayaan yang alam yang dimiliki oleh Jawa Timur, atau mungkin bukan hanya disandingkan tapi dikawinkan antara kesenian yang kita punya kemudian kekayaan alam yang kita punya. Ini akan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa bagi Jawa Timur. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak Dewan Kesenian terus digantikan dengan dewan yang lain misalnya, atau tidak ada lagi alasan untuk mengesampingkan kesenian dalam nomor sekian. Kalau saya bilang bahwa kesenian itu bukan kebutuhan tambahan, bukan, ini adalah kebutuhan pokok manusia. Dan ini kesenian inilah dasar pokok untuk membangun peradaban manusia yang singular, prasasti. Kita bisa mengetahui dahulu pahatan nilai budaya leluhur kita ini bagaimana dia terpahat di dalam kesenian. Kalau kita tidak memperhatikan kesenian, maka runtuhlah kita sebagai marwah kita sebagai bangsa atau sebagai warga Jawa Timur. Karena itulah nilai-nilai utama. Kemudian dalam diskusi tadi dengan mempertimbangkan potensi yang kita punya, kemudian problematika yang ada di Jawa Timur ini, maka kita dari Dewan Kesenian sangat-sangat berharap bahwa perda tentang penyelenggaraan kesenian ini akan segera diwujudkan oleh bapak-bapak yang saat ini duduk di legislatif. Untuk karya terakhir dan terbaik untuk Jawa Timur, berikanlah karya terbaik dalam bentuk apa? Peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesenian. Barangkali itu yang provokatif, bukan provokatif, tapi memang keresahan dari rekan-rekan yang barangkali berkegiatan kesenian kok nggak payung hukumnya, kemudian melakukan apa-apa perizinan kok sulit karena kita ini adalah tidak marketable atau mengurus perizinannya dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu itu harus segera bisa diselesaikan, segera bikin payung hukum. Toh payung hukum bila mana itu ada nanti juga akan berkontribusi yang sangat luar biasa bagi Jawa Timur. Mungkin nanti Hai, gimana pemirsa berapi-api ya kita lihat penjelasan sama ini. Oke, kita rehat dulu. Sekalian kita akhiri sesi kedua. Jadi stay tune. Kembali lagi di Dewan Kesenian Jawa Timur Podcast. Ya, kita memasuki
masih di babak akhir, babak penentuan nih Mas. Tahu apa? Di segmen kedua, babak penentuan. Oke. Ini saya izinkan mereka berdika untuk berkolaborasi menjawab ya, tidak bergantian lagi. Biar saut-sautan, biar panas ya, yang mendengar siapapun yang tersentil nantinya. Baik, ini pertanyaan pertama Mas. Jika Perda-Gol, ya, apa implikasinya nanti mungkin di ranah hukum atau ranah lain terkait dengan Dewan Kesenian? Supaya goal itu juga mesti kerja keras kita. Oh iya. Nah, monggo kalau kerja kerasnya disebutkan Langsung goal itu enak. Soalnya kadang-kadang kita lihat bahwa urusan kesenian itu bagi para misalnya di teman-teman di DPR atau teman-teman pemerintah itu tadi selalu tiba-tiba ditaruh di bagian nomor sekian setelah bahas yang lebih konkret, misalnya bahas jembatan, jalan gitu kan. Nah, tapi kesenian baru terakhir-terakhir. Termasuk di dalam penganggaran itu pasti juga ini anggaran yang sudah terakhir-terakhir, tinggal bikin, dikasih ke urusan kesenian. Nah, itu loh. Artinya apa? Bahwa memang mungkin akan banyak tantangan ya, untuk kita bisa memastikan raperda ini atau usulan kita ini bisa tersampaikan di sana. Sehingga mungkin nanti di ke depan ini kita mumpung juga masa pemilihan partai-partai, pemilihan kepala daerah juga, kita bisa lihat kira-kira visi misinya ini memastikan apakah pelaku-pelaku seni ini akan mendapatkan tempat di dalam pemikiran secara politik dan kebijakan yang dirumuskan oleh mereka nantinya. Kalau kita melihat bahwa oh iya berarti ada ini orangnya, kita bisa tempel ke sana untuk kita titipkan aspirasi ini kan gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dipilih kan. Yang mendengar mau mencalonkan silakan mulai disusun ya. Bapak ini siap untuk nempel. Karena saya tahu juga ini Mas Irfan ini juga calon yang kita tidak ragukan loh visi kebudayaan dan kesenian. Oh siap. Kita siap tempel berarti ya. Monggo ada yang nanti. Ya, saya kira Implikasinya. saya kira betul apa yang disampaikan oleh Mas Tete. Terakhir saya garis bawahi tadi perkara Mas Amru soal ini bukan provokasi, tapi memang ini perlu political will ya. Perlu political will dari pemerintah daerah, dari parlemen untuk tidak melihat kesenian itu hanya sekedar tempelan. Karena kalau mau dilihat ini serius. Kalau kita bicara Trisakti Bung Karno ini perkara national character building. Karena kemandirian di bidang ekonomi, di bidang politik itu susah sebagai bangsa. Tinggal berpribadian di dalam kebudayaan. Nah, itu maksudnya apa? Ya kesenian. Itu maksudnya apa? Kesenian. Nah, di dalam 10 objek kemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu jelas ada manuskrip, ada permainan tradisional, ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional, ada bahasa, ada adat istiadat. Ada satu seni. Nah, betul seperti Mas Anwar bilang, kalau kita ngomong soal kebudayaan itu wilayahnya begitu luas. Nah, sedangkan Dewan Kesenian ini adalah kalau dilihat dari konstruksi legal standing-nya, konstruksi dasar hukumnya, Dewan Kesenian ini adalah lembaga negara non struktural. Lembaga non struktural itu artinya apa? Tidak ada cangkupan ke atas. Nah, ini dibentuk oleh kepala daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2. Oleh karena itu perlu political will dan instrumen hukum yang memerintahkan itu sebenarnya sudah jauh-jauh ada sejak tahun 2013. Permendikbud nomor 85 tahun 2013 sudah jelas menyebutkan standar minimal pelayanan bidang kesenian. Sampai disebut standar minimal, berarti harus ada, minimal harus ada Dewan Kesenian. Di dalam petunjuk teknis poin ke-7 itu saya ulang lagi, petunjuk teknis poin ke-7 disebutkan provinsi, kota, kabupaten harus membentuk lembaga Dewan Kesenian sebagai standar pelayanan minimal terhadap negara, terhadap rakyat. Saya kira kuncinya adalah pada political will dan kesadaran bahwa kesenian itu adalah bukan sekedar tempelan, tapi elemen utama dari kehidupan. Sehingga baik. Berarti lagi
mau pulang itu jam berapa? Di countdown ya. Begini, ketika misalkan perda ini kemudian disetujui bahwa penyelenggaraan kesenian itu adalah bla 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 dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk tunduk dan patuhnya pemerintah terhadap undang-undang pemajuan budaya, yang mana di situ jelas secara konstitusi, secara undang-undang dalam undang-undang pemajuan budaya itu mereka wajib menyelenggarakan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Itu pelaksanaan undang-undang, dan itu kalau kita bicara hukum yaitu sifatnya memaksa, iya. Kemudian efeknya apa terhadap yang sudah tertentu itu, lembaga budaya dan sebagainya? Ya itu tadi, monggo dikaji, tapi kami menyarankan bahwa kami menegaskan bahwa kesenian itu adalah ruang atau kamar tersendiri yang harus digarap secara serius karena aspek-aspek dan ragam problematika dan potensinya sangat-sangat besar. Tidak boleh dianggap remeh sebagaimana ditegaskan sama Pak tadi. Ini bukan kesalahan remeh, Pak Prisman juga menyampaikan ini sesuatu yang serius. Memang serius. Saat ini kalau kita mau koreksi, kita mau mau gaya apa lagi? Sumber daya alam kalian sudah dikuras. Penguasaannya bukan lagi kita. Korporasi-korporasi yang punya mau BUMN mau itu, siapa yang kayak berkuasa? Secara material lah, materi pengambilan keputusan. Bukan lagi kita. Lantas sumber daya apa yang kita punya yang belum tergali secara serius dan kemudian ini menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan menjadi kekuatan dari diri bangsa? Ya kesenian. Digali sedemikian mungkin sehingga ini menjadi suatu kekuatan. Maka dari itu ketika mau muncul perda tentang penyelenggaraan kesenian, jangan dihalang-halangi. Menghalangi perda penyelenggaraan kesenian sama dengan menghalangi kesejahteraan masyarakat. Itu aja. Panas lagi nih. Luar biasa. Oke. Baik. Ini nggak tahu ini selanjutnya nih kita panaskan atau kita dinginkan. Yang jelas selanjutnya adalah bisa kita bilang closing statement ya. Tadi sudah dibuka oleh Mas Krisman. Sekarang saya serahkan ke Mas Krisman lagi. Harapannya Mas kepada pemerintah daerah. Ini tidak tahu ini pendinginan atau pemanasan lagi, monggo. Ya saya kira memang tetap harus ada political will. Dan jangan sampai lah ada upaya untuk menghalangi pengajuan tentang perda penyelenggaraan kesenian, karena itu adalah menyangkut ruh, menyangkut spirit sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu yang juga digarisbawahi, political will dan pemahaman bahwa kesenian itu adalah spirit sebuah bangsa, spirit sebuah kota, spirit sebuah provinsi. Saya kira itu. Situ tadi untuk pemerintah daerah. Baik, closing statement tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa DKJT Podcast, terima kasih. Kita harus kawal terus ya usaha-usaha. Ya, sama-sama. Bapak-bapak atau mas-mas ini yang di depan, kita kawal terus, kita dukung terus agar perda penyelenggaraan kesenian bisa dilahirkan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu.